Undip atau Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia, berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro memiliki 12 fakultas dan 1 sekolah vokasi. Seluruh universitas di Indonesia menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Terdapat 3 poin dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu pengimplementasian Undip dalam mendukung Tridharma perguruan tinggi adalah dengan melaksanakan KKN. KKN merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam satu kegiatan. KKN merupakan suatu kegiatan perkuliahan intrakurikuler kepada masyarakat yang mahasiswa pengabdian dilakukan interdisipliner kegiatan ini dan lintas ditujukan secara sektoral untuk mengembangkan kognisi sosial, kepekaan, rasa mahasiswa, dan serta membantu proses pembangunan. Desa Morobongo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Desa Morobongo memiliki populasi laki-laki dan perempuan yang terbagi berdasarkan usia, pekerjaan, dan kelompok-kelompok lainnya. Hal ini membuat Desa Morobongo membutuhkan infografis yang up-to-date untuk memudahkan pemerintah desa dalam membuat kebijakan atau memutuskan suatu hal. Salah satu kegiatan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Desa Morobongo adalah kegiatan UMKM. Pelaksanaan UMKM di Desa Morobongo berbeda-beda tergantung dengan penanganan masing-masing pemilik. Oleh karena itu, Desa Morobongo membutuhkan kegiatan-kegiatan penyetaraan dan peningkatan efisiensi dalam kegiatan UMKM. Hal lain yang perlu diperhatikan dari Desa Morobongo adalah mengenai pangan. Daging dan telur merupakan salah satu pangan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini membuat Desa Morobongo membutuhkan suatu edukasi untuk menentukan daging dan telur yang layak untuk dikonsumsi. Seperti daerah lain pada umumnya, Desa Morobongo juga mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas pendidikan. Adanya COVID-19 membuat pendidikan terutama jenjang sekolah mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan keadaan. Oleh karena itu, dengan membaikkan keadaan, Desa Morobongo berusaha memperbaiki pendidikannya. Mayoritas masyarakat Desa Morobongo memiliki mata pencaharian yang berhubungan dengan alam. Salah satunya dengan alam adalah iklim dan global warming. Hal ini membuat edukasi mengenai iklim dan global warming menjadi penting untuk keberlangsungan mata pencaharian masyarakat Desa Morobongo. Desa Morobongo terletak di daerah dataran tinggi Temanggung yang membuat suhu dan lingkungannya cocok digunakan untuk bertani dan berternak. Jenis-jenis tanaman yang dapat dibudidayakan seperti mentimun, tembakau, cabai, kubis, dan sayuran lainnya. Hewan-hewan ternak yang dapat dikembangbiakan yaitu kambing, sapi, dan ayam. Selain itu, Desa Morobongo memiliki potensi lain yang masih bisa berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya di bidang pembuatan produk makanan seperti bolang-baling, wajik, dok temonggo, dan juga di bidang kerajinan seperti pecut dan jaran kepang. Masyarakat Morobongo sendiri memiliki potensi bonus demografi dengan 65% masyarakat yang berada di usia produktif. Salah satu permasalahan yang terjadi di kalangan remaja adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat dan berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional atau BNN, sekitar 90% penyalahgunaan narkoba coba pakai adalah kalangan pelajar atau mahasiswa. Salah satu hal yang menyebabkan pelajar atau mahasiswa menyalahgunakan narkoba adalah kurangnya informasi tentang bahaya narkoba. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba adalah melalui penyuluhan dengan metode sosialisasi. Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan kepada remaja Desa Morobongo. Program penyuluhan ini dihadiri oleh para pemuda Karang Taruna Dusun Peranggungan Rasi. Program ini bertujuan agar masyarakat,
khususnya Karang Taruna di Dusun Peranggungan Rasi, tidak terjerumus ke obat-obatan terlarang tersebut. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat menjaga generasi masa depan untuk bangsa Indonesia. Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI, Kementerian Kesehatan, menyebutkan bahwa prevalensi balita stunting sebesar 24,4% pada tahun 2021. Meski angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2020, yaitu diperkirakan mencapai 26,9%, prevalensi stunting pada tahun 2021 masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan stunting pada balita Indonesia. Mahasiswa KKN Undip untuk Desa Morobongo turut melakukan upaya pencegahan stunting pada balita Indonesia dengan melakukan sosialisasi pencegahan stunting melalui kegiatan Posyandu dan PKK. Kegiatan pendampingan Posyandu dilakukan pada beberapa dusun di Desa Morobongo. Posyandu dihadiri secara antusias oleh ibu dan balita. Sosialisasi terkait stunting diberikan setelah acara Posyandu selesai kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu yang dikumpulkan untuk pemaparan materi. Program ini dilaksanakan secara bergiliran terhadap 4 dusun di Desa Morobongo melalui Posyandu yang ada di Desa Morobongo. Selain itu, sosialisasi stunting diadakan pada saat kegiatan PKK Desa Morobongo. Kegiatan PKK ini dihadiri oleh para perwakilan ibu-ibu dari tiap dusun di Desa Morobongo yang juga merupakan kader Posyandu pada tiap dusun. Materi yang diberikan berupa bentuk kekurangan gizi pada balita, alur deteksi dini, dan peningkatan kesadaran pentingnya mengikuti kegiatan Posyandu. Dalam kegiatan KKN di Desa Morobongo, Alessandro Alvaro memiliki 2 program kerja, yaitu edukasi pembelajaran fauna laut di SDN Morobongo dan sosialisasi global warming terhadap Karang Taruna. Edukasi fauna laut di SDN Morobongo dilakukan 3 minggu di 3 kelas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Untuk sosialisasi global warming dilakukan di TPQ Morobongo. Metode edukasi dan sosialisasi dilakukan dengan menggunakan poster berisi materi ringkasan. Deniro Putro, 2 program kerja monodisiplin yang Deniro lakukan selama kegiatan KKN di Desa Morobongo, yaitu yang pertama ada sosialisasi mengenai edukasi dan pemberian wawasan umum terkait saran memilih daging ayam yang asuh, dan program kerja yang kedua yaitu sosialisasi mengenai edukasi dan pemberian wawasan umum terkait cara pemilihan telur ayam yang layak konsumsi. Program kerja yang pertama dari Eka Santi adalah edukasi 5R di UMKM. 5R merupakan singkatan dari rajin, resik, rapi, ringkas, dan rawat. Program 5R dilaksanakan di UMKM Pecut dengan merapikan tempat kerja sesudah dilaksanakan proses produksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan kerja agar tetap kondusif dan meningkatkan produktivitas kerja. Program kerja yang kedua adalah edukasi posisi duduk ergonomis di SDN Morobongo. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit tulang belakang yang dapat menghambat proses belajar siswa. Fawastia Bagus. Program kerja pertama yang dijalankan di Desa Morobongo adalah edukasi pemanfaatan sumber daya alam laut ke siswa sekolah dasar yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Materi akan dijelaskan menggunakan poster dan kuis sehingga menarik minat siswa. Selain itu, program kerja lainnya berupa penjelasan dampak perubahan iklim terhadap kualitas panen dan pergeseran musim panen. Sosialisasi tersebut akan dibantu menggunakan poster yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat. Program kerja yang diusung oleh Hasfi Saputro yaitu melakukan edukasi kepada UMKM kerajinan Pecut untuk membantu UMKM dalam menentukan harga menggunakan metode HPP full costing dengan membantu menghitung HPP dan mensosialisasikan pada pemilik UMKM Pecut yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan keputusan. Program kerja kedua yaitu melakukan branding UMKM kuliner Ibu Yulika berupa jajanan pasar. Branding dilakukan dengan membuat desain dan mencetak banner beserta stiker pada kemasan. Kegiatan ini dilakukan agar UMKM dapat menjangkau pasar lebih luas, serta memudahkan calon konsumen yang memesan makanan pada Ibu Yulika.
Niko Adriawan. Program kerja yang Niko lakukan pada KKN saat ini ada 2, yaitu tentang cyberbullying dan tentang berita hoaks. Program ini Niko sampaikan dengan cara sosialisasi terhadap warga, yang mana mencakup semua kalangan. Dikarenakan dewasa ini dengan perkembangan teknologi sangat marak terjadi 2 hal tersebut. Maka dari itu, sangat penting akan kesadaran terhadap dunia maya agar tidak menjadi korban atau pelaku dalam hal tersebut. Dengan tujuan yang paling penting adalah agar lebih bijak dalam bermain sosial media dewasa ini dan mampu mengendalikan diri dalam dunia maya. Kegiatan KKN yang diangkat oleh Xenia Asa yaitu pembelajaran matematika dalam optimalisasi pendidikan yang dilaksanakan selama 3 minggu di SDN Morobongo. Selain itu, pendataan untuk pembuatan infografis Desa Morobongo guna mencapai tujuan SDGs juga dilakukan dalam rangka evaluasi dan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Desa Morobongo. Wahyu Ervando. Dalam kegiatan KKN kali ini, Vando melaksanakan 2 jenis program kerja. Program kerja tersebut diantaranya program edukasi dan wawasan umum kepada siswa sekolah dasar dan program pembuatan peta administratif wilayah. Kedua program tersebut memiliki luaran yang berbeda. Untuk program edukasi kepada siswa sekolah dasar berupa poster mengenai flora laut di Indonesia. Sedangkan untuk program pembuatan peta berupa peta yang telah print out dan berisi mengenai pembaharuan data dan wilayah administratif Desa Morobongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Juhedi selaku Kepala Dusun Peranggungan Terasi Desa Morobongo, Kecamatan Jungo, Kabupaten Temanggung. Kesan saya dengan kedatangan Mas dan Mbak KKN dari Universitas Diponegoro Semarang, kami merasa senang dan merasa bahagia karena dapat membantu program pemerintah desa kami. Dan pesan saya, semoga Mas dan Mbak KKN ke depan dapat lebih berbaur dengan masyarakat, lebih akrab, dan dengan harapan semoga dengan kedatangan Mas dan Mbak KKN dari Universitas Diponegoro Semarang ini, desa kami akan lebih maju, akan lebih sejahtera, dan lebih baik lagi. Kami mohon doa restu dari Mas dan Mbak KKN, semoga desa kami akan lebih sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Irtanto atau bisa dipanggil kebanyakan atau Pecut atau Pecut Temanggung. Kebetulan nih saya yang punya usaha bikin pecut khususnya untuk wilayah Temanggung dan sekitarnya untuk pintas Jalan Kipang Wiroyudo Temanggung. Untuk harapan kepada Mas KKN dari Undip yang sedang bertugas di Desa Peranggungan Morobongo khususnya, semoga kedepannya semakin dekat sama masyarakat dan bisa membantu meningkatkan UMKM yang ada di Desa Morobongo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.